Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Rinkan Rin, seorang energy healer. Semoga kamu dalam keadaan yang damai. Banyak nih dari kita selalu mencari cara untuk mencapai ketenangan, keutuhan soul, body, and mind yang selaras. Tapi hari ini kita nggak akan bicara soal meditasi mendalam dulu ya. Kita akan bicara sesuatu yang lebih nyata, lebih fisik. Tapi dampaknya ini luar biasa banget pada kesehatan mental dan spiritual kita, yaitu tentang rumah. Ya, tempat tinggal untuk recharge energi kita. Seberapa sering nih kamu merasa terganggu dengan situasi eksternal? Bayangkan ini, setiap kali kamu pulang ke rumah, udah capek beraktivitas, bisa di kampus, di sekolah, atau mungkin di tempat pekerjaan, atau sekedar hangout. Pas kamu pulang, di rumah ini penuh tumpukan barang atau mungkin berantakan. Mata, secara visual, selalu tertuju pada kekacauan. Secara spiritual, energi terasa berat. Tetapi secara kognitif, ada penjelasan yang lebih konkret tentang hal ini. Sebagai praktisi energi healing, aku melihat satu pola, yaitu lingkungan fisik adalah cerminan langsung dari kondisi internal kita. Keadaan fisik adalah perpanjangan dunia batin kita. Ilmu saraf dan psikologi lingkungan menjelaskan ini dengan istilah cognitive overload atau beban kognitif. Ketika mata kita terus-menerus melihat clutter atau tumpukan barang yang tidak tertata, maka otak kita ini dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproses semua stimulus visual tersebut. Ini seperti menjalankan banyak aplikasi di smartphone kita secara bersamaan. Penelitian menunjukkan lingkungan yang berantakan dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres. Hormon stres dalam tubuh kita ya. Itu sebabnya kamu merasa mudah lelah dan juga sulit fokus saat di rumah yang berantakan. Jiwa kita ini kan ingin kelapangan, ingin space, tetapi secara fisik, otak kita seperti terperangkap dalam kebisingan visual yang terus-menerus. Nah, inilah yang kusebut dengan decluttering realistis, atau membersihkan rumah sama dengan membersihkan jiwa kita. Ini bukan hanya tentang kerapihan, tapi tentang mengurangi beban pemrosesan pada otakmu. Sadari bahwa setiap benda yang tidak relevan dengan hidupmu saat ini, yang hanya tersimpan dan tidak terpakai ya, itu mengambil sedikit ruang dari sumber daya mentalmu. Coba deh saat kamu beres-beres, ambil barang tertentu, kemudian pejamkan matamu sebentar. Nah, tanyakan, apakah benda ini masih membangkitkan energi positif? Apakah benda ini melayani hidupku saat ini? Kalau jawabannya tidak, lepaskanlah itu dengan cinta, dengan ikhlas, dengan kesadaran bahwa kamu sedang membebaskan dirimu dari distraksi visual dan beban keputusan yang tak terucapkan. Kamu sedang memberi ruang pada energi baru, pada kejernihan mental yang lebih tinggi untuk bisa masuk ke hidupmu. Nah, itu adalah ritual pelepasan yang kuat, karena otakmu kini memiliki lebih banyak ruang untuk bernafas. Segera setelah ruang fisikmu ini lega, kamu akan merasakan kelapangan mental dan juga emosional. Seperti pikiran jadi lebih jernih karena otak tidak lagi memproses kekacauan visual, stres berkurang yaitu level kortisolnya turun, tidurmu juga lebih nyenyak karena ruang tidur yang rapi ini mengirimkan sinyal aman kepada sistem sarafmu. Sadari, kualitas tidur yang bagus itu atau berada di state deep sleep di frekuensi delta, itu sedang terjadi proses regenerasi sel atau self healing sedang berlangsung. Nah, kemudian meditasimu juga tentunya terasa lebih dalam ya. Kenapa? Karena soul, body, and mindmu ini kini memiliki space yang cukup, memiliki ruang untuk bernafas. Ini adalah langkah nyata menuju penyelarasan soul, body, and mind yang sejati. Bisa dimulai dari fisik, dari rumahmu. Dampaknya langsung terasa pada kimiawi otak dan kesehatan mentalmu. Yuk, kita mulai menyediakan ruang ketenangan secara batin dan juga lahiriah. Oke, sampai di sini dulu. Ceritakan di kolom komentar dong pengalamanmu atau mungkin pernah tinggal bersama orang yang kesulitan untuk merapihkan rumahnya. Bagaimana clutter berdampak pada pikiranmu? Silahkan share juga opinimu untuk melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.